Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Rahmaul, dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Untuk teks kali ini yang akan kita bahas adalah teks prosedur. Apa saja yang akan kita bahas? Mari kita simak bersama. Yang pertama, kita akan membahas mengenai definisi, tujuan, ciri, macam, struktur, dan kebahasaan. Semua teks tentu kita sudah tahu bahwa harus ada struktur dan kebahasaan. Kita pelajari dulu yang definisi. Definisi teks prosedur ialah teks yang membahas mengenai instruksi, urutan-urutan, cara membuat atau memakai sesuatu, ataupun langkah menemukan lokasi tertentu. Jadi pada dasarnya teks prosedur itu hanya menulis mengenai instruksi-instruksi, entah itu membuat, memakai, atau menemukan lokasi. Selanjutnya, tujuannya. Teks prosedur memiliki tujuan untuk menunjukkan atau menjelaskan bagaimana mengerjakan sesuatu dengan langkah-langkah yang urut dan memudahkan pembaca maupun pendengar agar dapat mengikuti langkah atau perintah dari isi teks yang tujuan akhirnya bisa sesuai keinginan pembaca maupun pendengar. Jadi pada dasarnya tujuannya agar para pembaca atau pendengar dapat mengikuti langkah yang ditulis. Selanjutnya adalah ciri. Apa saja ciri-cirinya? Yang pertama adalah menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan pembaca atau pemirsa. Jadi, ciri teks prosedur itu terkait dengan penjelasan kegiatan. Yang kedua, isinya harus dilakukan secara berurutan. Kemudian yang ketiga, biasanya menggunakan kalimat perintah atau imperatif. Kemudian menggunakan kata kerja aktif, umumnya kata kerja aktif, pasif juga boleh. Kemudian menggunakan kata hubung atau konjungsi. Yang pertama dulu kita bahas. Ciri teks prosedur yang pertama adalah menjelaskan sesuatu. Oleh karena itu, sebelum kita melakukan sesuatu, pasti ada paragraf penjelasannya dulu. Misalnya saja, kita ingin membuat nasi goreng, jadi ada penjelasannya dulu di sini bahwa nasi goreng merupakan salah satu menu masakan Indonesia dan telah mendunia. Selain enak, masakan ini juga sangat mudah dibuat. Selanjutnya, isinya harus berurutan. Jadi, pastikan langkah-langkah yang kalian tulis itu berurutan. Oleh karena itu ada dua versi. Yang pertama, kita bisa menggunakan angka 1, 2, 3 atau menggunakan kata penghubung seperti pertama-tama, kemudian nanti ada lalu, selanjutnya, sebelum, terakhir, begitu. Harus berurutan. Selanjutnya, menggunakan kalimat perintah atau imperatif. Oke, ini ada yang dicetak kuning. Di sini ada kata haluskan, kocok, pastikan, panaskan. Ini adalah kata perintah atau imperatif. Selanjutnya, menggunakan kata kerja aktif. Bedanya kata kerja aktif dengan pasif itu dilihat dari afiksasinya, yaitu afiks
me dan afiks di. Untuk afiks me itu adalah aktif, misalnya saja ada kata membuat, jadi ada kata dasar buat memperoleh awalan me, kemudian kata dasar nyala memperoleh awalan me. Untuk yang pasif di sini ada contoh dari kata halus, di sini ada awalan di, ini pasif. Jadi versi aktifnya menghaluskan. Lanjut, menggunakan kata hubung atau konjungsi. Ada contoh di sini. Ada kata seperti, dan, atau, jika. Yang ada banyak yang bisa digunakan dalam teks prosedur. Selanjutnya, macam. Ada beberapa macam jenis teks prosedur. Yang pertama adalah cara membuat, cara melakukan, dan cara menggunakan. Cara membuat contohnya adalah mie goreng. Nah, ini ada langkah dari pertama hingga terakhir. Cara membuatnya seperti ini, harus berurutan seperti yang tadi dijelaskan. Kemudian cara melakukan sesuatu, misalnya saja di sini ada, nah, yang lagi ngetren sekarang ada K-pop, band BTS. Di sini ada cara melakukan dance Black Swan. Nah, tutorial dance Black Swan harus berurutan juga sesuai dengan koreografinya, mulai dari posisikan tubuh sesuai gambar, dan ini dia gambarnya. Jadi ini adalah gerakan awal Black Swan. Kemudian kepakan tangan layaknya angsa ke atas dua kali secara berurutan, dari yang tengah, kemudian sampingnya dan sampingnya lagi. Begitu dan seterusnya. Kemudian cara menggunakan sesuatu, misalnya saja cara menggunakan laptop. Starting Windows 10. Jadi untuk menyalakan Windows 10 mulai dari pertama. Nah, ini versi kedua selain yang angka tadi pertama. Kemudian, nah gitu. Setelah macam ada struktur. Oke, struktur teks prosedur itu ada dua versi. Untuk yang struktur cara membuat itu ada 4 langkah. Pertama ada tujuan, kemudian alat dan bahan, kemudian langkah-langkah, dan diakhiri dengan penutup. Sementara untuk struktur cara menggunakan atau melakukan sesuatu itu ada tujuannya juga, tapi tidak ada alat dan bahan karena hanya menggunakan saja. Kemudian ada langkahnya seperti apa, kemudian diakhiri juga dengan penutup. Kemudian sekarang yang kebahasaan. Unsur kebahasaan pada teks prosedur itu ada banyak. Bentuk pasif, jenis kalimat, kata keterangan, pelesapan, kata acuan, dan kata akhiran i dan kan. Mulai dari bentuk pasif dulu. Oke, penggunaan bentuk pasif dalam teks prosedur biasanya untuk memberi saran tambahan atau peringatan supaya tidak terjadi kesalahan. Nah, bentuk aktifnya dulu. Sebaiknya mengocok telur di dalam mangkuk. Versi pasifnya, telur sebaiknya dikocok di dalam mangkuk. Gitu. Jenis kalimat. Contoh kalimatnya, jenis kalimat perintah misalnya, posisikan tubuh sesuai gambar. Kemudian yang versi larangan, hindari penggunaan minyak berlebih agar masakan tidak lembek. Kemudian saran, telur sebaiknya dikocok di dalam mangkuk.
Oke. Selanjutnya, ada kata keterangan. Pertama adalah keterangan cara. Contohnya, bungkuslah adonan dengan rapat. Keterangan alat, lukis kain dengan menggunakan cantik. Kemudian keterangan tujuan, malam jangan terlalu panas. Ini bukan malam, pagi, siang begitu, tapi ini adalah bahan untuk membatik. Malam jangan terlalu panas agar tidak merusak kain. Bahan dasar ya ini. Kemudian keterangan derajat atau kuantitas, ulangi gerakan sebanyak 3 kali. Kemudian ada keterangan syarat, jika gula terlalu banyak akan cepat gosong. Kemudian yang terakhir, keterangan akibat, goreng pisang hingga kecoklatan. Pelesapan adalah penghilangan unsur, subjek atau predikat atau objek atau keterangan pada sebuah struktur secara sengaja untuk mengefektifkan kalimat, sebab unsur itu sama dengan yang ada pada struktur yang lainnya. Yang intinya adalah untuk mengefektifkan. Contoh, bersihkan sepatu dengan lap basah dan keringkan. Setelah sepatu kering, semir dengan menggunakan kain tebal. Oke, ada tanda silang di sini. Jadi, jika ini disilang, itu akan lebih efektif. Bersihkan sepatu dengan lap basah dan keringkan. Semir dengan menggunakan kain tebal, karena pembaca akan tahu dengan persis apa yang disemir, pasti sepatunya. Lanjut. Kata acuan. Kata acuan itu nama lainnya adalah rujukan atau referensi. Misalnya, ada kata tersebut, sebagaimana, dan demikian. Contoh kalimatnya, bentuk adonan bulat-bulat lalu panggang adonan tersebut sampai kecoklatan. Oke. Dan yang terakhir itu ada akhiran i dan akhiran kan. Ada 2 versi. Nah, ini ada tabel. Untuk akhiran i itu ada taburi roti yang sudah masak dengan keju, kemudian lumuri loyang dengan mentega. Jadi di sini rumusnya adalah akhiran i itu akan bertemu dengan kata hubung dengan. Kemudian akhiran kan, taburkan keju parut pada roti yang sudah matang. Kemudian ada lumurkan mentega pada loyang. Jadi untuk akhiran kan harus berjumpa dengan penghubung pada. Begitu. Nah, demikian pembahasan untuk teks prosedur kali ini. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.